Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu kerajinan bahan keras, bahan limbah keras. Adapun kompetensi dasar dalam mempelajari kerajinan bahan keras ini atau kerajinan limbah bahan keras ini, seperti yang ada di sini, anak-anak bisa membaca, ya. Ini ya. Kemudian dari kompetensi dasar itu kita bisa mengetahui tentang jenis, tentang sifat, tentang karakter dari bahan limbah keras. Ada yang sudah tahu limbah keras itu apa saja? Nah, limbah keras itu nanti bisa dipelajari di buku prakarya semester 2. Untuk kali ini saya sampaikan materi yang ada di semester pertama ini. Untuk kerajinan bahan limbah lunak ada di buku prakarya semester 1. Kemudian untuk kerajinan bahan keras ada di buku semester 2. Maka anak-anak untuk semester 1 ini bisa mempelajari dua-duanya, jadi buku semester 1 maupun buku paket semester 2. Kita lanjutkan untuk berikutnya tentang tujuan pembelajaran. Ngapain sih kita belajar tentang kerajinan limbah keras? Adapun tujuan pembelajaran tentang limbah keras ini bisa disimak di sini ya. Antara lain kita bisa mengetahui apa sih limbah keras, apa itu pengertiannya, ada macamnya limbah keras itu apa saja, prinsip pengolahannya seperti apa, sifatnya seperti apa. Anak-anak bisa memahami di situ. Kemudian bagaimana mengolahnya, kita akan bisa memilah-milah dari sifat bahan keras ini mau diolah seperti apa, itu bisa kita pahami di tujuan pembelajaran kali ini. Nah, adapun pengertian limbah adalah buangan atau sisa hasil kegiatan industri atau kegiatan domestik atau kegiatan rumah tangga seperti biasa itu kegiatan kita di rumah, misalnya setelah cuci baju, setelah cuci piring ada kotoran air sabun dan sebagainya, itu namanya limbah. Limbah tadi dibagi menjadi dua, ada limbah lunak dan limbah keras. Dari limbah lunak dan limbah keras masih dibagi lagi menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Pertama kita bahas tentang pengertian tentang limbah keras. Ya, limbah keras adalah limbah yang wujudnya keras, padat, kemudian tidak mudah diolah, tidak mudah diuraikan, dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, seperti itu ya, kita ulangi lagi. Untuk limbah keras itu limbah yang wujudnya keras, padat, tidak mudah diolah, tidak mudah dibentuk, dan tidak mudah diuraikan atau diuraikan. Itu limbah keras. Itu ya, sudah paham semuanya? Nah, kemudian adapun contoh dari limbah keras diantaranya adalah botol plastik, pecahan kaca, kemudian keramik, ada lagi batok kelapa itu ya, ditambah lagi tulang belulang dari manusia atau tulang belulang dari hewan, itu termasuk keras juga, perlu bisa diuraikan tapi dalam waktu yang lama sekali, seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang klasifikasi dari limbah keras yang berasal dari organik dan anorganik. Untuk limbah keras organik itu pengertiannya adalah limbah yang berasal dari alam, dari hewan, dari tumbuhan, seperti itu. Misalnya cangkang telur, kemudian batok kelapa, mungkin kayu atau tulang belulangnya manusia atau tulang belulangnya hewan, gading dan sebagainya. Itu. Kemudian untuk yang anorganik misalnya botol plastik, kemudian kaca, pecahan keramik seperti itu merupakan bahan keras dari anorganik atau termasuk yang anorganik tadi. Pengelompokannya seperti itu. Jadi secara garis besar untuk pengelompokan limbah keras itu ada yang tergolong limbah keras organik dan anorganik. Ini anak-anak bisa pelajari kembali ya. Setelah kita memahami tentang pengelompokan atau pengertian dari limbah keras organik maupun anorganik, berarti dapat kita simpulkan bahwa sifat limbah keras itu apa saja?
Di antaranya limbah itu sulit sekali untuk diuraikan, ya, atau dengan kata lain memerlukan waktu yang lama untuk terurai seperti itu. Maka dari itu perlu pengolahan dari bahan keras ini untuk dijadikan kerajinan atau tidak, itu nanti bisa dikelompokkan dulu, dipilah-pilah dan disesuaikan dengan bagaimana teknik pengolahannya. Berikut adalah teknik pengolahan limbah keras. Karena begitu sulitnya limbah keras itu diuraikan, maka ada beberapa teknik pengolahan limbah keras. Di antaranya adalah sanitary landfill, kemudian incineration, dan berikutnya adalah pulverization. Nah, untuk pengertiannya seperti apa silahkan disimak. Begitu ya, ada sanitasi, ada pembakaran, dan ada penghancuran. Intinya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini dulu. Untuk tugas-tugas yang perlu dikerjakan ada di slide terakhir berikut ini. Ya, silahkan diamati, kemudian dikerjakan, dan anak-anak boleh setelah selesai segera dikirim ke Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.